Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi materi kita pada pertemuan ini ya, yaitu kita akan bahas tentang topologi jaringan komputer. Topologi itu adalah bentuk dari jaringan komputer itu sendiri ya. Jika pada materi sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana secara sekilas ya untuk menghubungkan dua komputer ya. Nah, di akhir materi pertemuan kedua kemarin itu ada pertanyaan, bagaimana jika komunikasi data ini akan melibatkan banyak pihak ya. Tentunya harus ada aturan-aturan yang disepakati bersama sehingga data yang dikirimkan itu bisa terima dengan baik. Oke. Nah, kita kali ini akan belajar tentang topologi jaringan komputer ya. Nah, terdapat beberapa topologi jaringan komputer yang ada sampai saat ini dan ini terus berkembang ya, terus berkembang seiring dengan perkembangan dari jaringan komputer itu sendiri. Oke, yang pertama adalah point to point. Ini kemarin sudah sempat kita bahas ya, yaitu menghubungkan dua komputer. Nah, ini biasanya hanya menggunakan kabel crossover ya, kabel crossover. Ini yang praktikum sudah tahu ya. Jadi ada kabel yang ujungnya itu diubah konfigurasinya sedikit ya, itu ada di modul praktikum ya. Nah, pengubahan itu tujuannya adalah untuk mengubah jalur transmit dari satu komputer itu akan tiba di jalurnya receive di komputer yang lain dan sebaliknya. Jalur receive di sebuah komputer itu akan mendapatkan data dari transmit dari komputer yang lain sehingga kedua komputer itu bisa berkomunikasi ya. Itu yang untuk point to point. Oke, berikutnya komputer semakin banyak, maka jaringan komputer berkembang lagi menjadi bus ya. Nah, kenapa namanya bus? Karena di sini bentuknya hanya seperti ini, sederhana. Sederhana, bentuknya hanya seperti ini ya. Jadi ada komputer, beberapa komputer, kemudian mereka dihubungkan ke dalam satu kabel yang sama ya. Nah, ini bentuknya seperti ini line card-nya. Mungkin zaman Anda sekarang sudah sangat jarang ditemui ya, yang line card yang dengan seperti ini ya. Ini menggunakan T-konektor, ini namanya T-konektor ya. Kemudian menggunakan terminator di ujung kabel di sini, terminator ya. Nah, ini menggunakan kabelnya tipenya koaksial ya. Koaksial itu bentuknya seperti kabel antena TV ya, itu kabel koaksial. Nanti kita akan bahas tentang media transmisi khusus untuk media pengiriman data ya. Nah, jaringan ini bisa menghubungkan beberapa komputer sekaligus di satu kabel ya. Cuman masalahnya adalah data collision. Data collision itu data tabrakan. Jadi begini ceritanya. Ketika salah satu komputer mengirimkan data, maka data itu akan di-broadcast, akan dikirimkan ke semua komputer yang ada di jaringan tersebut ya. Masalah pertama tentang security. Bagaimana data itu eh, data rahasia itu harusnya diterima oleh komputer X, namun semua komputer menerima data tersebut ya. Yang kedua yaitu data collision. Data collision itu data tabrakan. Jadi ketika misalnya si komputer A ini mengirimkan data, di saat yang bersamaan komputer Z misalnya ini juga mengirimkan data, maka datanya akan tabrakan di sini. Apa yang terjadi kalau data tabrakan? Datanya akan rusak ya. Data akan rusak, semuanya tidak akan menerima data. Ya, itu yang terjadi ya. Oke. Maka topologi jaringan ini kurang efektif karena terlalu banyak kelemahannya sehingga dikembangkan lagi menjadi yang namanya ring ya. Topologi ring ya. Ini adalah pengembangan dari bus. Kalau Anda lihat bentuknya mirip, hanya ujungnya saja dia dikonekin kembali ke komputer gitu ya. Hanya ujungnya saja dikonekin ke komputer kembali. Nah, itu sama masih menggunakan kabel koaksial ya. Bentuknya sama ya. Bedanya hanya kalau tadi di bus ada terminator di ujungnya, kalau di sini ujungnya dihubungkan lagi ke komputer. Itu bedanya. Nah, untuk menghindari tabrakan data tadi ya, data collision, pada topologi ring ini dia menerapkan yang namanya token. Token itu adalah paket data yang dia berputar di ring ini. Berputar di ring ini. Nah, barang siapa atau komputer mana yang dapat token, dialah yang boleh mengirimkan data. Ya, misalnya komputer ini, dia dapat token, maka yang lain dia mode receive, dan hanya dia sendiri yang mode transmit. Begitu tokennya dia selesai mengirimkan data, token akan dilewatkan ke komputer berikutnya. Gitu. Jadi ketika dia dapat token, maka dia mode transmit dan lainnya mode receive. Namun tetap data akan dikirimkan ke semua komputer. Ya, gitu ya. Misalnya nih, dari sini ditujukan mau ke sini datanya.
Ya mau nggak mau dia terus tetap lewat dari sini, lewat sini, baru ke sini. Artinya komputer-komputer ini dia akan mendapatkan data tersebut. Nah ini bahaya ya. Oke. Kemudian juga ada masalah lagi. Semakin banyak komputernya, akan semakin banyak komputer dilewatin. Maka data akan nyampe di tujuan semakin lambat. Ya. Dan jika satu komputer rusak, maka otomatis jaringan down. Ya, misalnya nih, komputer di sini rusak. Yang dia mengirimkan data tujuannya ke sini, nggak bisa. Karena dia arahnya satu arah di sini. Ya, dari sini dia rusak. Oke. Nah, maka dari itu dikembangkan lagi menjadi yang namanya FDDI di sini. FDDI itu istilahnya adalah double ring, ya, double ring. Jadi ketika salah satu komputer rusak, dia otomatis akan close jaringannya dan membuat jaringan baru lagi di sini double ring. Cuman biaya 2 kali lipat karena harus membangun 2 kali untuk topologinya. Ya, nah itu untuk ring, dan karena kurang efektif maka saat ini juga sudah tidak digunakan lagi. Ya, nah sekarang yang digunakan adalah star, ya, mode star. Nah star ini bedanya adalah dia menggunakan konsentrator, disebut dengan hub dulu, sekarang namanya switch. Ya, nah hub ini tidak menggunakan kabel koaksial, tapi dia menggunakan kabel UTP. Yang mana kabel UTP ini bisa mengirimkan data sampai 100 kali lebih besar daripada kabel koaksial. Ya. Nah, kemudian kelebihan dari jaringan ini adalah ketika satu komputer rusak, tidak mempengaruhi jaringan komputer yang ada. Misal komputer ini rusak nih, yang lain nggak masalah karena mereka mengirimkan ke hub, tidak dari komputer ke komputer. Oke? Cuman masalahnya kalau hub yang rusak, ya down semuanya, gitu ya. Nah, hub ini atau switch bisa melepaskan data yang banyak secara bersamaan. Jadi ini mau ngirim ke sini bisa, ini mau ngirim ke sini bisa, ini kalau sini bisa. Di saat yang bersamaan dia tuh bisa, mampu, ya. Oke. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi topologi tree, ya. Tree itu menggabungkan star dan bus, ya. Nah, ini topologi yang banyak digunakan terutama untuk instalasi yang banyak lantai, ya, banyak lantai. Jadi biasanya jaringan komputer antar lantai itu dihubungkan dengan backbone, ya, istilahnya ini backbone, ya. Nah, jadi seperti di Sentek sendiri itu ada backbone antar lantai, ya, ada backbone antar lantai. Jadi di satu lantai itu ada jaringan komputer star, untuk menghubungkan jaringan komputer antar lantai itu melalui backbone. Nah, seperti itu, ya. Itu topologi tree. Kemudian topologi mesh. Mesh ini secara teori dia ideal karena apa? Anda bisa lihat di sini, satu node, satu titik, satu komputer itu dia punya satu jalur khusus ke komputer yang lain. Jadi di sini sebenarnya itu prinsipnya kayak peer to peer, ya. Peer to peer, jadi setiap perangkat yang ada di sana dia akan peer to peer dengan perangkat yang lain. Wah, keren ya. Gitu. Jadi tidak melalui pelangkat tambahan, hub atau switch misalnya, atau dia tidak melalui komputer yang lain, tapi bisa langsung direct access, ya. Nah, teorinya bagus, aplikasinya mohon maaf sulit, ya. Aplikasinya sulit karena apa? Coba bayangkan kalau ada 10 komputer saja yang mau kita buat mesh, maka kita harus punya berapa? Punya berapa kabel coba? Ya, berapa? Berarti kita harus punya 10 pangkat 10. Itu jumlah kabelnya yang harus terhubung ke setiap komputer. Nah, gitu ya. Apakah itu ideal? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Oke. Nah, kemudian ini konsep ini dimungkinkan jika kita menggunakan jaringan nirkabel, menggunakan WiFi, ya. Nah, itu mungkin. Jadi setiap node akan terhubung, ya. Nanti di sana itu dikenal dengan namanya WDS, Wireless Distribution Service, ya, sistem, maaf. Nah, cuman masalahnya adalah akan terjadi namanya broadcast storm. Jadi setiap paket data itu dia akan dilempar ke access point yang lain. Nah, itu yang agak sulit aplikasinya, ya. Oke, kesimpulannya untuk pertemuan kali ini adalah untuk mengatur komunikasi data yang melibatkan banyak perangkat itu diperlukan aturan-aturan komunikasi data. Salah satunya adalah topologi.
Topologi itu sendiri adalah bentuk dari jaringan komputer, ya. Dan topologi itu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi jaringan komputer itu sendiri. Baik, sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.